Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini karena Engkau baik buat kami Tuhan. Dan sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan, biar Tuhan yang menolong kami semua untuk diberkati, dikuatkan, dan kami terus berjalan di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom. Iya, saya tukar jadwal dengan Dame pagi ini. Dia pagi-pagi mendadak beritahu kepalanya pusing gitu. Iya, saya pernah cerita ke Bapak Ibu ya, beberapa mungkin masih ingat bahwa saya ini banyak berhutang budi pada banyak orang gitu ya. Tentu buat Bapak Ibu teman-teman juga. Ada cerita sekitar tahun 2003 gitu ya, di Jepara. Waktu itu saya kerja di sebuah pabrik furniture. Jadi waktu itu namanya ADK, Aneka Duta Kreasi. Tapi kemudian sudah berubah nama sekarang. Nah, itu ada simpang pentol yang setiap hari kami lewati. Jadi kalau teman-teman yang pernah ke TK Pelita Terpadu di Dusun Puring lewat Jepara itu pasti melewati simpang namanya Pentol. Nah, itu dari Pentol itu kami harus sekitar mungkin 3-4 kilo kali ya, kurang lebih, ke lokasi pabrik saya kerja itu. Nah, ada angkot yang selalu penuh karena banyak orang kerja di furniture itu ya. Jadi dari yang banyak tukang pokoknya untuk finishing terutama gitu ya, yang ngamplas, yang ngecat, yang melitur dan segala macam. Nah, saya salah satu dari antara mereka. Kemudian beberapa kali itu ya, saya nggak kebagian angkot karena terbatas angkotnya, kebanyakan penumpangnya gitu. Kemudian saya jalan ya, berharap nanti agak depan dikit bisa gantung gitu di pintu, bisa dapat pegangan gitu. Tapi ada satu orang yang berhenti bawa sepeda motor, nyamperin saya, ayo ikut saya gitu. Saya diantar dan sedikit percakapan, nggak sempat tanya nama ya, tapi kerja di mana dan segala macam. Kemudian dia tahu banyak sih tentang lokasi di situ dan pabrik di situ. Kemudian dia antar saya ke tempat saya kerja, ke ADK itu, dan kemudian dia kerja di pabrik lain, nggak gitu jauh sih, tapi dia balik dikit gitu ya, kemudian ke simpang yang lain. Sampai sekarang saya tidak kenal siapa dia. Saya pernah tulis di status Facebook ya, ada orang baik yang setiap saat bisa menolong kita. Ada banyak orang baik, dan kemudian saya minta izin untuk mengingat, saya pernah berbuat baik nggak kepada orang lain yang saya tidak kenal gitu. Jadi kemudian saya ingat ke belakang. Jadi sekitar tahun 2000 sampai 2001 itu saya tinggal di kompleks perumahan Cikarang Baru. Sampai sekarang masih ada. Tinggal di Jalan Kancil 3 nomornya lupa saya. Tinggal di situ. Kemudian ada teman saya, sudah almarhum, dia memang orang yang banyak budi ke saya juga gitu. Namanya kebetulan ada budinya, Eko Budi Santoso. Nah, dulu kami sama-sama di Go Studio. Kemudian dia masih bertahan agak lama sampai akhirnya dia juga resign gitu ya, sebelum Go Studio kalau saya katakan bubar atau apa gitu. Nggak ada lagi sekarang gitu kan. Dia balik ke Sidoarjo. Cuma memang disayangkan saya nggak pernah ketemu lagi karena sekitar mungkin 3-4 tahun yang lalu teman baik saya ini dipanggil Tuhan ya, tepatnya jauh, mungkin kalau dekat ya kami bisa datang gitu ya, baik dengan kami, dengan istri, dengan Ima waktu itu ya, kami juga baik dengan bapak ini. Nah, ketika dia pulang ke Surabaya, dia punya sepeda motor Astrea Grand. Nah, karena dia pulang
ke Sidoarjo ya, bukan Surabaya, Sidoarjo, itu beberapa kali menitipkan sepeda motornya ke kami gitu, sehingga kami gunakan untuk kegiatan ke pasar ya. Ada nama pasar itu Pasimal, pasar siang malam, sampai sekarang masih ada. Kalau mau ke Cikarang Baru jalan-jalan masih ada itu. Nah, sepeda motor Imam kami gunakan untuk transportasi. Dia sering kali juga kalau pas kerja itu jemput saya pakai sepeda motor itu. Nah, ketika dititipkan ke saya, suatu hari saya ke pasar itu gitu kan, ke pasar itu. Waktu mau balik, ada orang yang mau numpang. Situasi kondisi agak sepi waktu itu. Kemudian saya berpikir, di antrin nggak ya ini ya. Kemudian saya berteriak ke depan, kemudian dia nyamperin, ya tampangnya cukup kekar gitu ya badannya, lebih tinggi, lebih besar dari saya. Kemudian memang saya anterin gitu ya, saya anterin sampai ke ada komplek yang bersebelahan, blok berbeda, blok yang rumahnya lebih elit, itu namanya Tropika. Nah, sekarang ada lapangan golf di situ. Waktu itu belum. Kemudian saya anterin sampai ke Tropika dan belok sedikit ke lapangan gitu. Situasi sepi gitu. Cuman sepanjang perjalanan saya juga berdoa gitu ya, supaya tidak ada apa-apa gitu terjadi, karena memang tampaknya sebenarnya preman sebenarnya gitu. Kemudian dia minta turun di situ di tempat yang sepi. Ya sebenarnya saya mau antar sampai ke kampung kan, sebelah itu ada kampung, ada jalan pintas gitu ya ke kampung. Tapi karena nggak mau ya saya turunin di situ gitu. Nah, puji Tuhan tidak terjadi apa-apa. Jadi saya ingat, saya dibagiin orang, kemudian saya berbuat baik kepada orang itu gitu ya. Nah, ini yang Pak Eko nih ya, selain yang tadi yang pertama saya ceritakan ada orang yang boncengin saya gitu. Nah, itu sekian waktu sebelumnya saya dibagiin Pak Eko Budi ini, Pak Eko Budi Santoso ini almarhum. Kemudian saya pakai kebaikannya dia nih, kepercayaan dia, meminjamkan motor itu kan, meninggalkan motor itu untuk saya pakai gitu. Saya berbuat baik lagi kepada orang lain. Saya mau sampaikan bahwa selain kepada teman-teman, kepada orang lain, saya berutang budi, terlebih kepada Yesus gitu ya. Saya berpikir banyak hal yang tidak layak sebenarnya gitu. Masa kecil saya sudah berbuat dosa, sudah memarahin orang tua, sudah kadang menjahilin teman-teman, banyak sekali teman-teman saya jahilin waktu itu gitu ya. Tapi ketika saya sadar, saya bertobat, saya yakin betul bahwa kesalahan saya, dosa saya itu begitu banyaknya gitu. Kemudian ada satu pribadi yang namanya Yesus, yang sanggup, yang mau, yang bersedia untuk berbuat baik kepada saya. Nah, mungkin satu yang saya ingin sampaikan catatan. Siapa tahu gitu ya, suatu hari teman-teman ketemu dengan orang yang mungkin sudah agak tua, lebih tua dikit dari saya gitu. Kalau ada cerita di Cikarang Baru ada orang yang sempat memboncengkan, mungkin saya nggak tahu, nggak kenal dia, mungkin preman juga ya, dan kemudian dia mungkin bertobat sekarang ya, nggak tahu. Kalau dia cerita, siapa tahu gitu ya. Nah, itu saya. Tapi saya ingin sampaikan bahwa selain ada banyak orang berbuat baik kepada saya, kepada kita, lebih lagi Yesus gitu ya. Saya kira ada beberapa ayat yang saya akan bacakan untuk kita semua. Jadi frase atau sambungan dua kata berbuat baik menurut kitab Alkitab kita ya. Saya pakai terjemahan baru ya atau TB. Itu ada 70 frasa kata berbuat baik di dalam 68 ayat. Di PL ada 37 frasa. Di 36 ayat, di PP ada 32 frasa dua kata itu ya, berbuat baik. Jadi yang persis seperti itu. Kitab kita ada 66 ya, perjanjian lama perjanjian baru. Kalau dibagi rata gitu ya, ya cukuplah satu kitab ada satu kata berbuat baik. Kalau ya
Beberapa yang saya membacakan adalah di kitab Kejadian 4 ayat 6 sampai 7. Ya, kebetulan memang yang kemarin dibaca Bu Vidi juga. Saya bacakan yang dari Kejadian. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Jadi kalau kita berbuat baik, mestinya gitu ya, firman Tuhan katakan muka kita akan berseri, dan sebaliknya. Kemudian di Lukas 6 ayat 33, "Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian." Dan yang terakhir, Galatia pasal 6 ayat 9, "Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah." Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur ada banyak orang baik di sekitar kami, Tuhan. Kalau kami baca berita, itu kebalikannya. Berita tentang kejahatan, tentang orang-orang jahat. Tetapi kami bersyukur karena faktanya ada banyak, cukup banyak, bahkan sangat banyak orang-orang baik di sekitar kami, Tuhan. Dan biar Tuhan pertemukan kami dengan orang-orang baik. Namun jikalau Tuhan izinkan kami bertemu dengan orang yang tidak baik, jadikan kami menjadi orang baik itu, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk renungan firman pagi hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati.